Ya apa sih? Nggak tahu, ngecek aja, takut ada yang meninggal. Udah mulai Nggak ada lah udah. Mulai nih Ji. Salam orasi dulu. Orasi kebangsaan. Apa sih orasi? Kan dia ini, Pon sekarang udah pidato-pidato mulu Oh iya. di partai. Ngeri. Asik. Kita kan memajukan anak muda. Nah, ada di belakang nih sekarang. Oke. Tadi masuk nggak? Depan masuk nggak potong? Nah, masukin aja. Masukin dari awal tadi. Aji lewat. Mulai. Selamat datang kembali di Popcorn. Podcast Popon Sukron. Gue lupa. Ini ngapain sih Ji? Lu baca di situ Ji? Mas, udah mulai mas. Udah. Nggak apa-apa udah biarin. Emang kalau pejabat suka Nyari muka. nyari panggung. Nyari panggung. Nyari panggung. Emang dia hitungannya udah pejabat kan? Emang nggak? Iya lah. Ya, petugas partai Gas dulu. partai sih. Iya, maksudnya pejabat kan kalau udah dapat Sudah jabatan. pejabat, ya? Iya. Tapi memang dia progresnya akan ke sono, maksudnya akan maju, misalnya naik terus jadi caleg apa jadi apa gitu. Ke sono. Bisa. Oh, dari begini-gini nih awal-awal yang pada caleg tuh awalnya udah begini-gini. Bahkan sebenarnya yang caleg-caleg itu untuk mendapatkan posisi di partai biasanya. Oh, dia udah dapat posisi Nah, partai, itu. tinggal dapat kesempatan maju ke calegnya aja. Biasanya kan ya namanya nyalek kan nyalon kan kadang berhasil kadang enggak. Iya. Kadang yang kayak suara-suara tipis tuh udah bantu gini dulu sambil nunggu 5 tahun ke depan gitu kan. Kan dia tetap pasti di partai itu, nggak mungkin kayak udah nggak ini keluar. Oh, tapi kan bisa. Bisa, tapi dia akan dari nol lagi. Oh. Masa? Lah iya. Ya kalau misalnya udah di partai sebelumnya udah sesuatu pindah Ya kalau partai. udah sesuatu mah Iya. beda kasus. Kalau udah sesuatu tuh kayak ya artis gitu misalnya. Iya. Udah gampang. Tapi kalau ya maksudnya gini, artis juga kalau yang kayak tanggung-tanggung gitu juga harus dilihat dulu ininya. Masanya terus loyalitas sama partainya gitu. Oh, di tes dulu lah. Jadi gini, partai kadang ada yang kayak kalau cuman tanggung mah buat apa dia gitu. Oh. Juga kan yang gagal gitu. Oh, di partai tuh banyak yang anggota ya anggota aja gitu ya, nggak ada yang megang jabatan apa di partai. Kalau si Aji nih hitungannya udah punya jabatan. Gitu. Walaupun ya tahu ngapain juga kan. Tapi berarti nggak niatan bang. gue kagak ngerti sih sebenarnya. Tapi pengen aja kalau ada kesempatan. Enggak, gue kayak ntar kalau disuruh kerjanya gue kagak ngerti. Ya walaupun banyak katanya yang kagak ngerti ya. Cuma kan ya nggak males aja gitu keluar kayak kemarin ada video viral di DPR yang joget-joget pada kan diramein sama orang-orang kayak gini nih, ini pejabat kita kerjaannya joget-joget. Ya gue nggak mau juga digituin itu. Gue kan pasti kalau di situ ya pasti gue joget gue. Lo kerja kagak tahu. Atau yang kemarin 17-an. Apa ya? Oh, joget-joget di atas penderitaan rakyat. Iya itu. Iya. Ada lagi yang joget gigit bibir gitu. Nah itu kan maksud gue lah. Maksud gue kerjanya udah kagak ngerti nih. Terus masa joget kagak ngikut, gue ngikut aja joget. Minimal ikut yang rame gitu. Biasanya kalau yang kerja banget tuh pasti dia jaga gengsi tuh. Ada yang belakang-belakangnya tuh. Ada pasnya ungu katanya kena pasnya ungu. Ya, di orang lagi joget-joget pasnya ungu nggak ikut joget katanya. Nyanyi dia sana. Yang nyanyi. Waktu. Karena nyanyi giring udah. Oh giring. Karena itu saingan band gua dulu. Oh, ini ungu sama Niji. Ungu sama Niji. Ya gue kagak ngerti gue apa yang diurusin kok rapat gitu terus harus baca-baca data kayak males juga ya. Maksudnya kalau harus kerja bener ya. Kalau kerja kagak bener mungkin enak-enak aja. Gaji DPR 100 juta pon. Iya gue tahu. Cuma kan gue tertarik gue jadinya ngelihat 100 juta. Ya kalau ngomongin itunya doang sih enak. Iya. Cuma kan diserang orang nih. Lu ngapain aja nih orang di sono? Kagak ada ininya hasilnya ngejabat gitu gimana? Lu bodo amat. Denny Cagur bikin postingan apa yang udah dikerjain kemana-kemana. Itu dibikin grafisnya sama dia. Keren. Bisa. Sebenarnya bisa aja kayak gitu ya buat
ngebenerin namanya mah bisa aja bikin-bikin. Aja itu aman, konten kreator. Cuma ya itu tetep aja kayak beban. Kayak bayangan kan ibaratnya kalau kita stand up nih dibayar, Mbak, mau datang nggak acara kantor nih, corporate stand up, bayarannya berapa misalnya 10 juta, terus sampai sono kagak stand up, kan ngapain? Mungkin ada kalau stand up kan lu harus stand up dulu baru dibayar. Kalau dibandingin itu kan lu stand up nggak stand up ada uang ini, uang transport, tunjangan transport. Transportnya 100 juta itu. Oh itu 100 juta mereka tuh uang transport. Enggak, dia kerja. setiap kunjungan. Oh setiap kunjungan. Perjalanan dinas sebutannya. 100 juta? Enggak. Oh enggak. Kayak 1 juta gitu. Lumayan kan. Cuman jalan doang 1 juta. Tanda tangan, beda lagi. Itu tuh kayak kita datang ke corporate, ke perusahaan, ada acara perusahaan, terus kita kagak ngapa-ngapain di situ. Ngapain? Iya. Aneh kan. Dapet sih misalnya gitu, gimana? Nanti kan lu dibayar buat kerjaan lo, nah, tapi lu kagak kerja gitu. Ya kan kagak enak juga dapet 10 juta datang ke acara orang. Emang gitu? Gimana? Makanya gue kayaknya kagak terlalu pengen sono-sono. Tapi kalau kerja mau, kalau diajarin bisa. Iya, kalau misalnya ngurusin hal yang gue bisa atau gue minimal bisa dipelajarin dah hal-halnya, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang kayak Bang Komeng tuh ceritanya kan kemarin katanya disuruh ngurusin apa? Pertanian. Bagaimana ceritanya kita ngerti pertanian kita nadi aja kagak pernah istilahnya. Iya benar. Iya kan dipelajari mungkin bisa aja, cuma kan PR banget tuh. Belajarin pertanian, nanam, masa panen dan lain-lain tuh. Apa yang harus dipikirin? Konten pun udah. Konten datang ke sawah gitu. Ini nanam mundur, nanam maju. Nanam maju. Tuh. Karena katanya sekarang nih ya pejabat-pejabat tuh lagi kiblatnya KDM. Pengen semuanya jadi KDM. Itu mah raja gitu. Kontennya FYP itu kan nih. Itu susah loh. Ini maksud gua untuk pejabat mau ngikutin itu sebenarnya ladang buat orang-orang kreatif di misalkan lingkungan kita stand up itu buat di belakangnya pejabat-pejabat itu tuh. Jadi tim kontennya. Iya kayak ada kemarin wamen apa menteri itu yang benerin benderanya. Oh, yang di tol ya. Iya, itu kan kurang secara penulisannya ya. Maksudnya lu mau ngejar apa tuh bingung gitu. Iya. Agak terlalu ya. Iya, agak kreatifnya rada-rada kurang sentuhan. Emang kalau menurut lo itu harusnya diapain coba? Nah, jangan di inilah, jangan di tol. Ya kan susah itu gimana dia lewatin dulu, Mas benderanya gitu. Oh iya. Nggak mungkin, karena kan dia ngawal. Jadi pas dia ngebut pengen ini, wah harus cepet ya. Oh bener. Iya. Secara logika. Telepon dah. Mas, ini tuh buat konten, jadi mas pelan-pelan bisa dikejar. Oh gitu pak, saya pikir bapak ngebut buru-buru. Santai aja kalau itu mas. Saya jadi harus lebih cepat tadi kata. Saya nggak sampai mentok-mentok nggak seketemu. Di mobil sama motor. Iya, sampai mau pergi udah 4 ya gitu. Gigi berapa sih? 6 ya? Kan sudah mentok-mentok saya pak. Kayak naik Supra. Gak usah langsam. Saya takut banget bapak mepet. Sampai tolong. Kalau dia kan rekam tuh benderanya. Iya bener, secara logika tuh aneh gitu. Gak usah harus yang lucu atau ya kan kayak KDM nangis padahal ada behind the scene-nya kan. Itu ya udah behind the scene-nya kan udah ada orang. Iya minimal secara logikanya masuk dah ya. Nah iya bener juga ya. Lagi gak perhatian banget di mobil bendera orang. Soalnya kan dia lagi jalan deh, lagi ngibar kan, lagi kempek-kempek ya juga. wajar lepas-lepas mah, susah itu. Iya. Benerin bendera, keren. Tapi kemarin gue lihat yang kebalik. Emang kalau kebalik tuh harus bubar ya, Pak? Hah? Bendera kebalik tuh harus apa sih? Lu tau gak? Ya harus dibenerin. Maksudnya gimana? Enggak, gue kata bini gue sih kan, bini gue ngeliat. Enggak, katanya kalau bendera kebalik tuh harus semuanya balik kanan gitu-gitu dah. Lu denger nggak itu?
Oh, iya. Iya, bener nggak? Lo tau nggak? Kayaknya pernah Iya, deh. gua Emang iya, mau harus ya balik kanan. Iya. Maksudnya Tapi pas lagi proses dia benerin tuh, kita harus nggak ngeliat gitu ya? Nggak tahu juga ya gua tuh. pokoknya itu cuman kebalik. Video itu tuh potongannya kebalik, terus semuanya pada nangis gitu. Iya, kalau sampai nangis sih lebay ya. Terus Sedih bego. Kan harus ngapalin lagu kebangsaan Polandia. sedihnya kan, kenapa gue jadi tiba-tiba warga Polandia gitu ya? Yang kan emang kadang-kadang emang harus gitu lah gue. Kadang-kadang emang suka salah nari kan. Abis itu ada kan cara yang tips-tips yang ngebenerinnya, copotin talinya, Tarik ke bawah. tarik ke bawah, pasang lagi. Itu emang emang secara jadi paskibraka tuh emang deg-degannya gede sih itu. Jadi emang salah nariknya tuh kemungkinan tuh emang selalu ada. Kejadian itu kan nggak sekali dua kali salah narik breadnya gitu tuh. Itu kan berarti pas dia nyantolin kan salahnya ya? Iya. Hah? Iya, pas kan bawa, cantolin tek. Bawahnya putih tek. Iya. Karena kalau misalnya Kadang suka kan talinya begini kan soalnya. betul. Oh iya, dia harusnya selalu ngerti ya kalau jempol kanan pasti di sudutnya merah, Iya. jempol kiri di sudutnya putih. Iya. Tapi kan kadang mungkin gitu Pon, tali benderanya talinya kebalik juga. kebalik. Nah kalau itu harusnya kelibet bukan Oh, kebalik. iya, ada yang suka gitu. Iya, kelibet juga ada, begitu berat sononya kebalik, sininya Iya, bener. jadi silang gitu kan, jadi iya. kelibet. Nah ini kalau udah emang yang kebalik dua-duanya itu, yang udah dari sononya panik, yang masang panik, yang buka juga panik. Jadi set tuh udah kebalik tuh. Aduh, gua baru inget ya, gua buta warna. Ini merah kan Bang? Iya, gua juga sama. Padahal orang buta warna. Gimana sih? Masa dia nggak bisa bedain putih sama merah ya? Tapi bendera tuh yang nggak bisa kebalik bendera Nepal tuh ya. Ini bentuknya nggak kotak kan? Bener, bulat tengah kan ya? Segitiga. Jepang juga nggak bisa. Oh Jepang bener. Jepang nggak bisa juga. Mau kebalik-balik juga sama-sama aja. Ya, harusnya mikirin itu ya, dulu gitu ya. Iya. Itu kan kendala akan terus ada setiap tahun. Setiap tahun ada. Mungkin nggak sih negara ganti warna bendera? Ada gak? Nggak ada sih setahu gue. Masuk ganti identitas negara tiba-tiba. Ada kayak. Udah dibangun sama founder, kayak nggak ngormatin founder banget kayaknya ya. Negaranya ya kayak terlalu jas merah gitu kayak. Terlalu jas. Iya terlalu melupakan sejarah Iya. gitu, main ganti-ganti aja. Presidennya gue nggak suka nih warna ini. Itu bukan warna gua ya. Iya bisa terganti. Kalau gitu tiap presiden ganti terus warnanya. Bikin seragam mulu ya. Kalau yang sekarang mah yang ini orang-orang banyak ngupload jalannya kron yang beda sama jalan dulu. Apa tuh? Jalan Paskibranya. Emang Iya jadi kayak barengan gitu kanan tangan. Iya itu tuh kalau yang dulu kan katanya gitu ya? Iya, lebih kayak enak dilihat yang dulu aja sih. Iya. Jadi kalau dulu tuh kakinya jatuh barengan sama ini naik gitu. Jadi yang kiri jatuh ini naik. Ini naik. Nah Iya. kalau sekarang kagak gitu. Kayak balap-balapan aja gitu. Iya benar. Ada tuh videonya tahu dah. Emang pasti gue rasa sih sebenarnya gugup juga balik lagi ke gugup tegangnya itu. Awalnya. Iya lah pasti Nggak, yang bener yang mana? yang kalau yang nggak tahu nggak tahu bisa jadi emang kayak sekarang mungkin udah berubah atau dulu begitu sekarang emang yang bener yang kayak gitu nggak tahu juga nih. Kan orang bandinginnya kan bagusan dulu daripada sekarang jalannya gitu. Nah, soalnya kalau misalnya gugup, masa segrup gugup? Maksudnya jalan yang Lagi begitu. kalau gugup mah dia nggak akan jadi salah, Pot. Gugup tuh yang dia kanan doang yang maju. Yang kiri dia. Kayak kepiting miring gini jalannya. Itu mah aneh. Gak sinkron otaknya itu mah. Ngilang-ngilang kakinya.
Lu 17-an ngapain? Gue ngeliat Panjat Pinang. Di mana? Jadi di daerah rumah mertua gue tuh selalu ngadain Panjat Pinang, tapi Panjat Pinang kali ini tuh beda. Jadi satu RW, 4 RT bikin tiang sendiri-sendiri. Jadi diadu cepet-cepetan naik. Per RW? Per RT. Per RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 gitu. Bikin 4 tiang tuh. 4 tiang. Udah, waktu dimulai. 1, 2, 3. Wah. Siapa yang paling duluan yang ke atas? Ya, nanti ada bonusnya lagi. Selain dia dapat baju-baju yang ada di atas lah, dia yang di atas itu. Nah, baru dia ada dia lagi yang juara 1. Oh, yang paling duluan. RT gue juara 3. Oh iya, lu ikut? Agak lah, gila. Gue seumur-umur gue belum pernah sih gue ikut Panjat Pinang. Gila. Nganggur itu. Orang merayakan kemerdekaan dibilang nganggur, gila kali. Gue aja ikut lomba catur kemarin tuh. Iya benar. Besokannya tenis meja gue ikut. Menang nggak lu catur? Kalah lah. Main 4 kali, 4 pate kalah. Jago-jago banget bapak-bapak itu. Yang juaranya kan kagak pernah kalah. Clean sheet ya? Clean sheet, gokil tuh juara. Ngeri banget. Kan soalnya main pakai waktu gitu, kalau yang cetek-cetek itu waktu gue 10 menit. Mainin timenya. Jadi gue kepanikan waktu gue habis nih mikir cepet. Salah jalan di. Iya, gue kayaknya belum pernah tuh main yang pakai waktu. Iya, gue gara-gara pakai itu. Kalau biasa kan sambil ngerokok, satu kali jalan sebatang juga. Biasa aja, ini mah ada waktunya jadi buru-buru mikir. Justru kalau main tuh nggak bisa pakai waktu. Justru gue soalnya setiap langkah gue tuh langsung mikirin sampai ending gimana. Gitu. Sampai 4. Kan tergantung lawannya dulu. Lawan kalau lu mikir gue jalan gini, lawannya mau jalannya lu pikirin. Nggak gue mikirin jalannya, jadi dia pasti tetap sama gitu. Lawannya udah mau makan, ini punya lu bodo amat, gue emang mau begini, dimakan dong lu anjing. Ini habis itu tenis meja, gue main kalah juga tenis meja. Buset. Gue di sini ngadain Mobile Legend, Tekken sama Mobile Legend. Mobile Legend dulu. Kan tadinya gue agak panik karena takutnya dikit yang ikut Mobile Legend. Tekken udah mau full tuh 15, tapi emang isinya pro player semua katanya. Teman-teman ya komunitas. Mobile Legend ini kan random ya. Jadi Tekken udah 15, Mobile Legend baru 1. Gue panik kan. Ambil 3 tuh. Iya, terus aduh gimana nih, gue sampai promosi di akun-akun IG turnamen Mobile Legend tuh. Wah, alhamdulillah ada tuh makin banyak 8 gitu. Gue mikir tuh, ini 8 tim dong. Soalnya pada nanya, gue juga bukan baru tahu ya. Mereka tuh banyak yang mau multi slot. Multi slot tuh maksudnya? Multi slot tuh dia satu tim naruh 2 slot. Oh, jadi kalau ini kalah masih ada ini. Masih ada yang kanannya dia gitu. Kalau misalkan table kan gitu ya. Gue tadi nggak mau gitu, takutnya kan dia aja. Iya. Sepi jadi. Iya. Enggak, maksudnya satu tim 2 slot doang. Gitu, takutnya maksudnya yang menang dia juga. Ini bingung ya? Bukan, kan misalkan 16 nih, lu kanan. Terus naruh slot juga kiri, dia bayar 2 jadinya. Oh, maksudnya kalau dia menang terus sampai ke final, finalnya jadi nggak ada gitu. Ada pon yang begitu ternyata. Kemarin begitu. Hah? Jago banget dia. Serius? Dia 2 slot? Iya, jadi dia juara 1 dan 2. Nggak ada final orang dia juga orang. Oh iya, jago banget. Clean sheet, nggak pernah kalah kan. Kan yang apa namanya penyisian kan BO1 tuh best of 1 kan, sekali doang. Yang semifinal sama final baru best of 3. Clean sheet dia nggak mesti pas best of 3 pun menang 2 kali langsung. Udah gitu peringkat 3-nya tuh berarti ya yang menentukan tuh harusnya. Iya gitu doang udah peringkat 3. Nggak ada perlawanan kan? Apa? Yang peringkat 3-nya nggak ada perlawanan juga? 3 sama 4 mah ya ada. Seru. Oh maksudnya yang sebelum dia bisa jadi ke final itu, semifinalnya? Ada. Kanan kiri di bos sama dia bisa jago banget. Tahu nggak ternyata segila apa dia? Apa? Lu nih menang, set. Terus habis itu yang lain pada balik yang kalah nih sampai yang final tuh udah balik. Dia di sini lanjut ada turnamen offline lagi. Antar mereka? Enggak, online online gitu, bukan offline. Oh, offline dia lagi ikut online di mana gitu. Lagi Bang, mau ini turnamen online. Bisa orang. Dia mau udah sering main bareng kali ya. Orang Fahri lihat kan,
bang gila banget itu orang. Jadi istilahnya pas semifinal tuh ada satu tim yang sampai ada coaching-coachingan gitu. Oke. Yang gua ngeliat ini dulu, Fahri ketawa-tawa, gua dapetin hadiah 1 juta ya, bagi 5 aja gitu-gitu, anjing kan. Lucu banget ini, gua catat gitu. Ngapain sih tuh mereka gitu-gitu kan. Tai banget. Nah ini ada orang berlima doang pun, santai banget mainnya. Orang kata Fahri, gila bang, dia main nih, tangan kiri main, tangan kanan sambil chattingan, tapi lagi nggak mati, lagi nge-push, lagi war gitu. Gimana nggak skill? Orang mainnya aja 4 jari begini pun, set gitu. Lebay ya Mobile Silakan Legends. lihat sih. Mobile Legends 4 jari lebay sih Kron. Set gini, berapa 6 nih? Emang iya bisa? Emang atau butuh gitu? Iya nggak tahu gua. Oh. Ya nggak terlalu dipakai ya, tapi maksudnya. Kalau nggak terlalu dipakai, ngapain begitu? Iya, mungkin karena kita liatin aja. Kalau PUBG gue tahu tuh, ada yang begitu kan, karena emang kayak buat geser. Ya, di gitu deh buat geser-geser atau selihat ini. Oh iya. Yang kayak sambil kalau kita kan jalan-jalan aja, main maju, tahu-tahu ada musuh. Kalau gua sih enggak, gua 3 jari. Dia maju-majuin view-nya ya, berarti ya, depan ada apa gitu dia lihat ininya mapnya di kayak jari tengah ini terus di bola ini gitu dah. Iya, yang sering kepake 4 jari ya, cuman kadang kata gua kok 6 jadinya gitu. Sambil ngetik WhatsApp kali deh. Oh itu mah udah jago banget. Emang jadinya cuma 3 pon. Lewat dari kebelakangin kan, takut jatuh. Tapi jago banget itu, kata gua anjing menang banyak. Untuk Jaksel nggak jadi ikut, tadi mau ikut Jaksel. Jago banget dia. Lawan dia mah. Karena caster-casteran konyol aja. Casternya kenapa jadi Rijal sama Denny? Katanya gua kata sih, jadi Denny yang Rijal datang. Bang kok gak pada bisa? Iya sih, ternyata emang slotnya penuh. Gara-gara paginya ada yang mau 2 slot, gue kasih aja dah, karena dia kasarnya, bang mau 2 slot dong, gitu doang, ya kasihnya. Bener tuh, Jaksel cuma 2, udah lu syukur lah lu berdua. Udah lu casternya Denny kan paham tuh dia dikit-dikit. Paham dia. Oh ternyata gue bilang, gue tuh pengen satu hal yang pengen gue coba tuh caster. Tapi kayaknya gak kekejar dah. Karena? Caster tuh harus ngapalin semuanya kan. Item, terus bahkan skill tuh udah namanya pon. Oh iya. Anjir, kali 3 kali ratusan hero. Iya, benar. Iya kata gua. Jadi si Denny apal tuh ada berapa? Coba deh kan dipancing-pancing sama si Rijal. Apa itu? Ultinya ini. Oh, anjir tahu lu deh. Oh, gokil. Iya itu kalau itu tahu. Iya emang harus apal semua itu. Kayak nggak bisa kekejar itu seumuran kita mau jadi caster. Hah? Bisa tinggal ngapalin gitu doang, itu kagak bisa ngapalin. Nggak bisa lah pun. Nggak bisa pasti. Bisa. Gua ngapalin nama-nama orang baru pertama kali ketemu aja susah ngapalin. Susah itu. Iya. Tapi pengen gue coba, seru-serunya sih gue bisa ya, komentator. Terus gimana sih komentatornya tuh berarti lagi main? Terus si ini maju gitu misalnya. Terus? Ya gitu. Misalkan di lane tengah gitu. Iya, si Denny tuh bisa yang oke nih kalau dia pakai show di XP berarti kayaknya harusnya MM-nya misalkan ya pas lagi nge-pick nih. MM-nya bisanya ini harusnya Nathan. Kan bener Nathan. Wih, gokil. Begitu misalkan. Terus udah feeling apa meta. Iya. Misalkan lagi gameplaynya nih gitu kan. Ya udah yang komentarin. Nah, pas gameplaynya tuh gimana? Ya komentarin aja gimana ya misalkan. Oh di XP terjadi gitu. Di XP terjadi lane itu namanya XP ini gitu. DM. Iya. Kan gue taunya tengah kiri kanan aja. Ada lane XP, lane gold. Habis itu mid. Iya. Atas gold. Oh iya. Di mid lagi perang. Gitu. Oke misalkan kayak Turtle udah muncul Bung, ini mulai dari merah dulu, tim merah nih, misalkan sebutin ya, squadnya apa. Diomongin Turtle udah muncul gitu. Ya kan tahu juga mereka kan. Cuman ada tolol-tololnya. Harusnya kalau mereka, jangan diomongin gua. Kalau Turtle muncul ya, yang salah tuh ada beberapa kali tuh.
Oke, sudah dimulai gue bilang jangan karena dia nggak tahu kan gitu. Iya. Nah, ya kalau itunya bilang gitu gue berapa kali. Makanya kalau caster ngebocorin. Tim ini lagi di turtle, ya ketahuan kan turtle gelap. Gua tuh mikir tuh pas mereka enggak misalkan yang profesional, kenapa kok casternya nggak kedengeran jelas? Kayak jauh terus nggak speaker. Biar nggak kedengeran sama si pemain. Iya, ternyata itu tujuannya. Tujuannya biar kedengeran sama penonton doang. Iya. Iya, lancelotnya ngumpet di rumput. Itu mah ketemu si anjing orang gua mau ngejebak. Hati-hati, itu lagi rame tau. Jangan di situ aja. Jadi nolongin anjing casternya. Ya, misalnya kayak ya udah heboh yang kayak pokoknya yang kelihatan di map terang aja yang dia bisa bahas kan. Iya, terang. Iya. Kalau map gelap aja jangan jadi bahas karena lagi Lord diem dibocorin. Ini lagi Lord si anjing. Itulah itu adalah salah satu olahraga lomba-lomba baru ya hitungannya akhir-akhir beberapa tahun inilah tuh lomba. Gengsi lah. Iya di Kita 17-an gitu kan nggak ada loh. Gua tuh gitu. kecil juga jarang ikut lomba kan bisa kehitung. Gua masih ingat semua lomba-lomba gua. Lomba balap kelereng. Iya, masukin benang jarum, gue pernah juara. Gua benci banget itu, gua nggak pernah bisa itu. Gue juara, gue pernah masukin benang ke jarum. Sama ini yang masukin yang pensil ke botol. Aduh, benci banget gua itu. Itu susah tuh. Tapi sekarang tuh ya kreatif ya. Yang ini nggak ada yang rokok. Mbak, gue pengen bantu ada lomba itu tuh. Di Warjok tuh ada. Ada videonya orang rokok digantungin. Wah enak banget tuh. Ngeri anjing kan itu muter kena bibir ya. Hah? Ya kan dia pasti muter Paul. Ya susah juga. sekali nyantel ya terusin aja sampai habis. Ya kan awalnya doang. Si anjir. Iya, cuman ya gua ini yang core-nya yang tau gak lo yang pakai kardus diikat ini terus bolongan di tengah terus dia kayang-kayang gitu. Lucu banget. Ini kardus nih dibolongin tengahnya kayak gitar gitu. Nanti dalamnya ada bola. Oh, yang biar keluar bolanya. Iya. Tapi kan dia harus kayang-kayang gitu kan. Iya. Goyang-goyang doang kagak keluar-keluar. Itu. Banyak lah lomba-lomba baru-baru. Itu baru kreatif. Ini kemarin gue lihat yang ini core bocah kecil yang jadi lombanya tali. Gue lupa tuh ada bocah kecil itu ada namanya tali terus ada gelas aqua gitu. Nah, itu ditiup, tau gak? Gue lihat. Ya gini. Yang tiup biar maju kan. Queen. Terus dia kagak maju-maju, dia kesel. Ada gue yang kesel, lo enggak? Gue yang santai banget ceweknya, yang kita kecil ya. Gitu kayak nggak mau lomba. Kalau gitu, gue yang bocah lagi, jangan dikit doang. Yang lo temen pada dia kesel ditarik udah dibujak-bujak tuh punya lawan dibujak juga. Rusuh aja gak terima dia kalah. Anak gue ikut lomba, udah gue kemarin lagi sakit. Anak gue ini TK di TK-nya. Oh di TK. Teman TK kan buat lomba. Tapi gue gak datang sih gitu. Pas besokannya pas sama orang tua, udah mikir, waduh ini orang tua lomba. Tapi gue datang yang bawa bapaknya cuma 3. Saya ibu-ibu. Wah untung lah gak disuruh gue sama guru-guru itu. Di TK lo? Iya nonton aja udah. Gue lomba itu doang kemarin ikut catur sama tenis meja. Apa lagi? Oh manfaatin promo aja paling tuh promo Merdeka. Lo jajan-jajan gak? Lumayan banyak tuh promo-promo kemarin beli Jeko jadi 116 dapat 2 dus. Nggak pernah kayak gitu ya? Gue 17-an tuh pasti ada kan memang di Twitter kan juga ada yang bikin kontennya soalnya di Twitter ada tweetnya di TikTok ada yang bikin juga postingannya rangkuman promo kemerdekaan ya, dari dulu ini kayak apa sepatu apa? Toko sepatu apa namanya? Kok gue lupa. Sportation iya ada. Banyak tuh sekarang. Ada yang McD berapa puluh ribu, paketnya banyak dapetnya ayam, burger, es krim, gitu-gitu deh. Gua jajan-jajan aja, jajan promo. Ini kalau negara lain kayak Israel lagi Independence Day, ada promonya nggak? McD? Nanya aja gitu.
Enggak kayaknya. Kata McD, gak usah promo kali ya, gue deh nyumbang. Ini begitu, ini lo konspirasi lo ya. Karena kasihan tuh brand-brand itu. Di kayak Starbucks nih, di mejanya tuh ada tulisan yang kayak kami tidak mendukung kebuatan Zionis gitu-gitu, ada gitunya kan kayaknya untuk ngebersihin namanya. Kan masih mending yang ini yang Fore didatengin SJW telur tau gak lu? Oh iya. Ayam mah lu banget itu. Iya, ada. Jadi dia kayak ada gerakan gitu terus dia di Fore. Ini tidak kantor ini minuman ini tidak gitu itulah bikin spanduk tidak membebaskan hewan gitu-gitu. Hah? Ada pohon. Fore sama ayam apa? Gua juga nggak tahu. Ada kopi deh. Ya susunya kali. Apa sih kron anjing susu ayam tuh habis. Ayam kapan ada susunya sih? Orang ini aja paruh. Kasihan banget emaknya ayam kalau anaknya pakai paruh sakit banget. Gak tahu dah pokoknya gitu dah. Gerakan-gerakan gitu tapi ke Fore aneh banget ya. Tapi kayak bukan susu dah. Lupa gua. Seinget gua telur dah ayam gitu dah. Telur? Iya. Iya, emang dia ada roti-rotinya, ada apa gitu. Sekarang tapi udah kayak gitu-gitu sekarang mah udah nggak terlalu banyak kayaknya, nggak terlalu rame lagi tuh ya apa ya. Protes-protes SJW itu kayaknya udah mulai hilang. Oh iya, gue liat di sosmed nggak terlalu banyak lagi. Dulu mah banyak gitu. Sekarang udah bersatu ini One for All. Iya itu film tuh. Rame ya katanya penonton nih. 2000. Oh 2000 doang. Tapi gara-gara itu, oke. Dia katanya bikin. Saya akan bikin sequelnya. Gue liat story-nya siapa? Oh ini Kementerian Kegelapan deh pada nonton ya, gengnya Bung Rin. Terus kadang pas ada adegan yang dia nyebrangin batu, pas berhasil pada tepuk tangan. Ini yang ada ngerekam, tahu itu yang keberat 8 juga atau beda? Iya sama dah. Ini yang sebelum Indonesia Raya, coba itu yang macet. Jadi ada bendera, jadi ceritanya benderanya macet. Terus, bendera kita macet. Terus dia naik ke tiang gitu, jeduk. Terus kan ada jeduk bendera nih, jeduk. Tiba-tiba hilang bendera itu udah lewatin bendera. Salah banget. Tapi lu gak kesel pon sama film itu? Karena kan pengisi suaranya ada yang ini. Ada yang boti. Kok tahu dari mana sih? Kan lagi rame tuh. Salah satunya yang ini yang berhenti, jangan lanjut. Oh iya. Terus dia bikin. Itu kan dikomentarin tuh sama voice-over kan, ditiru-tiru lah. Gitu. Masa gitu, berhenti, jangan lanjut gitu. Ternyata si orang ini bikin konten. Terus dia orang aslinya, boti gitu. Oh iya. Ya kan komen-komennya aura botinya sangat kental. Oh, gitu. Gue gak kelewat tuh begitu tuh. Dia bikin 2 video, pertama iya, jadi ya gue lupa ya. Pokoknya intinya, gue gak nonton sih videonya. Pokoknya dia klarifikasi gitu. Iya, kita tuh, gue pengisi suaranya. Dia dengan pedenya kayak niruin itu. Gitu. Terus bikin lagi, ya video kemarin gue dihujat. Gue cuma apa gitu, berkarya apa gitu. Berkarya. Ya lupa lah gue. Boti gitu. Berkarya. Kan kata si produsernya, enggak, budget kita cuma 1 juta ngajak voice over makan di warteg gitu. Boti makan di warteg 1 juta. Mana mau Boti makan di warteg. Wah, makanannya pedes-pedes berminyak. Siapa yang bonus bol ntar? Itu kan gitu dia tuh, berhenti, ya lucu banget itu emang. Gue juga jadi enggak gara-gara ditiru-tiruin orang, iya lagi aja ngonek. Keluar orangnya, malah dikasih tahu. Rambutnya pirang. Memang pede ya dia. Udah tahu diserang begitu, nongol. Dia seakan-akan, gue lagi yang itu suara voice-overnya gue, gitu. Tolol ya. Emang, pick me, Boti pick me. Boti pick me. Apa lagi?
Lu tahu ini gak sih kok yang kata apa artis bokep hijrah? Anjing siapa? Ada yang gue lewat Di lagi Jepang. Iya yang si Ryril Black itu. Oh, itu mah bukan Jepang dong. Emang dia mana? Bukan dari Black. Dia hijrah tau Kron, lo gak tau Kron? Enggak. Ada akunnya, dia bahkan udah pada hijab gitu. Hijab tuh pakai jilbab Islam gitu. Iya. Lo gak tau ya? Enggak. Gue lewat aja tuh. Gue anjing, ada aja kayak gini. Namanya siapa ya sekarang ya? Nih, namanya jadi Nurai Istiqbal. Kan Ryril Black. Iya, ini itu mah masih bule, itu tuh. cowok. Iya. Dia Iya, Jepang, Ron. Oh? Ternyata dia lagi bangun masjid di Jepang. Oh, Jepang nih dia. Iya, kebangsaannya. Sukanya mungkin dulu filmnya sama bule-bule. Emang ya? Nggak tahu dah. Tapi dia orang Jepang. Jujur Ron. Nurai Istiqbal. Iya, namanya. Gue tadi hampir bacanya Istiqlal. Nah, dia pernah main ke Istiqlal. Dia ada, gue pernah lihat video kontennya. Dia lewat main ke Istiqlal. Terus dia pada Ke lapangan banteng dulu nggak? pas orang Indonesia di ke Indonesia. Oh, iya. Dia tahu pasarnya orang. Gue lihat ada yang komen, dia orang tahu algoritma nih gitu. Karena dia belajar bahasa Indonesia gitu-gitu. Tapi ya banyak hidayah dari Allah yang nggak disia-siakan gitu. Gue bilang gokil. Tapi gimana ya ini nih? Hah? Apa? Maksudnya secara hidup tuh enak banget hidupnya nih. Maksudnya dulunya jaya, duitnya banyak, udah tua hijrah, tobat gitu. Suami nggak dia? Gak tahu, belum ada kali suaminya. Nah, itu suaminya gimana ya? Nanti kan nyari yang berjenggot tipis juga kan? Maksudnya suaminya kenapa udah hijrah nih? Iya, makanya. Makanya apa? Seneng banget dong suami. Oh dapat spek pornstar gitu. Iya. Pasti kan dia gimana itu? Teman-temannya ketika itu. Teman-teman yang Teman-teman hijrah yang lain. Oh, teman-teman Iya. hijrah. Iya. Karena suaminya kan juga hijrah pasti kan nyarinya gitu. Terus Bingung kan? terus dia kata suami, gue sih menikahi dia karena Allah. Enggak anjing. Kata tuh, gue bilang gila lu. Maksudnya teman-temannya pun kalau emang ya udah kan di depannya. Lu teman-teman siapanya Suaminya. dulu? Teman-teman suaminya. Iya. Teman-teman suaminya kayak Masya Allah, beruntung berubah ini, didik dia baik gini gitu. Pulang kepikiran aja, gampang. Ya kan namanya di kamar gak tahu. Bener. Kamar mandi gitu. Bener. Apa kabar istri dari teman-temannya itu? Istri Dari suami teman-temannya. Pusing kan? teman-temannya si cowok nih. Punya istri kan? Repot bener. Itu mah subhanallah kata dia. Ini sebuah rezeki yang luar biasa. Akhi dapatkan gitu. Istrinya masih curiga mulu tuh. Ngapain ada VPN dia? Sulang-sulang nggak ada VPN. Susah. Iya, mau orang bisa ditanya kenapa Aki menikahi Nurai Istiqbal? Pribadinya baik. Dia pernah sewaktu-waktu menolong. Yang wawancara juga. Oh enggak gini, Bon. Saya tahu betul dia. saya tahu dia pernah menolong tukang AC. Pak gini, tahu nggak? Itu. Hai. Tapi semoga istiqomah. Ya kalau istiqomah kan dia komentarin adalah screen. Iya, entah kalau ketemu suami bener gak suaminya menikahinya. Karena mencari ridho, mencari untuk sekedar ibadah. Benar. Untuk Itu bisa menjaga. Itu ujian. Bener lah. Gila. Set.
Tapi dia ini semenjak itu kontennya rame banget. Pasti gairah gitu kalau punya istri dia dulu dalam mungkin ya. Tapi kan kalau udah terus-terusan mungkin juga berkurang. Oh iya, tahu juga. Kagak pernah kita. Iya kan misalkan gitu. Mungkin ya. Maksudnya karena terlalu kita tahu dulunya gitu. Enggak, itu dulu kan bergairah. Tapi kan kalau udah jadi istri mungkin oh ya udah. Anak udah sering gitu. Udah sering. Mungkin udah sama aja Nah kayak. itu dia jadi susah ngebandingin karena speknya kan beda. Spek bini kita sama dia gitu. Bukan, maksudnya kayak udah sering. Kan pasti butuh dorongan-dorongan motivasi lagi kan kalau suami istri katanya wajar-wajar nonton bokep. Ya. Masa tonton diri sendiri. Awkward nggak? Lagi milih-milih. Lanjut aja. Mana ya pas ketonton yang lawannya lebih gede deh gitu. Aduh, minder parah. Kok kamu di sini kelihatan enak editan gitu? sayang. Kok kamu di sini kelihatan enak? Itu acting itu. Kita diajarin Mas. Pasti jadi bedah film anjing jadi kagak ya cari yang lain lah mungkin kagak yang sama tapi ya gue ngerasa hidupnya itu buat gue tuh hidupnya ini aja gitu kayak istilahnya dunia dapat akhirat dapat gitu nih orang gitu iya. gue maksudnya Yang buat dia misalnya seneng kan udah sampai berapa banyak cowok gitu kayak dunia dapat banget dia udah kalau kata gue mah ya kan duit banyak gitu kan terkenal ini duit dunia udah kagak ketolong-tolong dah dunia ini sekarang akhiratnya udah enak banget hidup jenjang karir. iya Jenjang hidup. emang sedangkan gitu itu gimana gitu biar bisa kayak gitu biar bisa dunia dapat akhirat dapat tuh kayak nggak semua orang bisa gitu ngerasa. Gue ngeliat salut gue sebenarnya. Bener gue aja. Enggak, gue ya maksud gue malah cenderung ngiri gitu ngeliat itu orang-orang yang ya kayak udah gitu. begitu. Ya gimana dari mana duitnya dia bisa bangun masjid kan duitnya juga dari duit. ya duit itu dari mana lagi kalau nggak dari itu pernah kerja kantoran. Pernah? Itu sih baru tahap interview aja. Orang belum sempat kerja udah dipakai. Kita mana tahu dia sempat kerja belum pas interview. Apaan dia? Pernah dia. Jadi pembantu pernah. Ya maksud gue bantu orang tua. enak gitu keren gitu loh. Duitnya ada, sekarang ngejar akhirat deh tinggal di tua mah. Enak banget gitu secara timeline Miami gitu. juga katanya pernah hijrah kan. Tapi balik lagi katanya ya. Enggak tahu sih gua. Hijrahnya maksudnya bukan hijrah yang jadi agamis. Iya, Maksudnya berhenti terus jadi berhenti. aktor gitu. Iya. Terus katanya Banyak balik orang yang sebenarnya yang begitu. Oh iya. Cerita-ceritanya yang pada udah hijrah, bukan pada hijrah, pada berhenti gitu, apa pensiun, ada pensiun deh mereka. Ada Pensiun gua. pensiun Gantung apa? gantung BH. Itu mah ngejemur biasa. Ibu pensiun bu, apa sih? Ini keseharian saya ya nyuci BH. Iya banyak tuh saya yang pensiun. Iya, maksudnya katanya gitu dia main lagi sempet. Oh iya. Iya. Kalau kan yang udah kalau yang Miyabi gue pernah tahu tuh yang gara-gara ada yang itu tuh yang artis Jepang Indonesia kan yang bikin konten tuh. Miyabi. Oh, bukan artis Jepang cowok yang temennya si Daisuke. Nggak tahu kok. Temennya si yang Kenta Daisuke Kenta yang gemuk Iya, tuh nggak kan tahu, tapi. orang Jepang Iya, tahu yang Kentanya. artis di Indonesia. Temennya ada dia bikin YouTube kerjaannya wawancara artis wakaf di Jepang. Oke. Dia pernah juga dia wawancara si Miyabi itu. Oke, terus? Bilang dia udah berhenti, udah berkeluarga, sekarang tinggal di mana waktu itu gue nontonnya di Condet. kayak di Filipina apa di Oh iya, Filipina benar. Iya, Filipina. tinggal di situ deh. Sekarang dia berkeluarga aja, ngurus keluarga. Iya. Tahu loyalty bisa ada gak loyalty? Royalty. Loyalty videonya. Royalty. Karena sekarang
lagi rame royalti musik tuh. Apa tuh video juga setiap kafe yang memutar video bokep Di kafe. ada bayar royalti. Ini siapa tahu ada kan tergantung view-nya. Semakin banyak videonya diputer masih dapat royalti. Itu kan ini kepingan, berapa kepingan kejual. Oh, dia hitungannya CD ya zaman dulu tapi itu. Oh, di Jepang masih begitu. Oh iya. Kan toko-toko gitu banyak. Iya, ceritanya. Nah itu gimana untuk bisa narik dia gitu kalau udah hijrah, dijual-jual dipajang-pajang gitu kan? Itu ini aja, ini videonya masih suka seliweran kalau gua lagi searching di Twitter. Iya. Untuk kalau katanya orang kan jadi apa namanya dosa jariah kan masih ini. Sengaja tuh gua tonton tuh biar. Tuh gua dapet dosa dia juga. 2 HP gitu. Dibandingin sama yang sekarang. Kenapa gue bandingin? Gue biar dapet dosa jariah lo bang enak gitu. gue juga dapet dosa. Kan soalnya ada ini kan kategori bokep yang suster kan? Suster ada. Ya, mungkin dari situ ya dapet hidayahnya. Ya? Dari? Indonesia jadi suster. Suster. Kok nyaman ya? Gitu. Oh susternya maksudnya suster yang ini ya? Iya suster agama lain gitu. Iya ada tuh yang gitu. Ini dari situ kali ya? Tahu. Adegan itu terus set. Ya, yang kan yang jilbab ada juga. Mia Khalifa. Iya itu juga tuh. Mia Khalifa. Ada yang makan es krim juga di Indonesia. Okan, Tahu siapa? Iya ada itu. Kalau pada hijrah semua gimana nih? Mia Khalifa juga bisa aja dihijrah, dia mah lebih mungkin. Iya, lebih mungkin. Oh, dia mah ke mana gitu, ke pasar juga pakai jilbab begitu mah ya udah orang Arab aja. Iya. Ini mah tahuan bedanya orang Jepang. Iya orang sih. bahkan gue lihat di IG-nya ada poster yang kemarin bikin acara di Jepang, tamu-tamunya Ajin. Hah? Serius nih ada poster acaranya. Gue lihat ini. Azim lihat dia gimana? Bersanding difotoin di posternya sama dia. Kan nama istrinya tuh Azim tuh. Lihat ini, Umi. Apa tuh kan? Mana ini? Ke Malaysia nggak dia ketemu Walid? Ya nggak ada nih, udah hilang nih. Oh ini akun, nih. Oh second account. Iya ini ada akun baru nih, kurang nih. Tuh. Oh iya ada. Nih di Jepang nih acaranya. Ada pesulap merah dong. Iya ada pesulap merah, bener. Ada Ipo Red Santosa juga. Amazing Muharram. Kalau salah satu penceramah ini berceramah soal zina, Nura Istiqbal, gue lagi aja kena. Kan di bahasa Indonesia, Pon. Yang penting, saya pakai bahasa Jepang. Gini, barang siapa yang berzina, ada nih. Masa lirik-lirik. Dan divideokan gitu. Terus dia ikutan kan, Masya Allah. Aduh, gas. Karena nggak tahu kan tuh, Masya Allah. Iya. Astagfirullah. Nggak tahu lagi dia ngomong. Itu kan jadi dosa jariah. Tengok lagi. Ada yang bisik. Lagi ngomongin lu. Ya, gua lagi aja kena. Itu tuh ada kurang acaranya. Gokil lah. Semoga istiqomah aja dah. Awkward tapi lah, pasti awkward lah. Ustaz, kenalin. Harus gimana? Yang susah juga emang jadi suaminya juga susah. Itu. Saudara sering main ke rumah. Saudara jauh tiba-tiba pada datang nginep dia.
Mau wifi di sini apa ya? Tiba-tiba saudara pada ngumpul menginap di rumah. Berat sih, berat. jadi Agim apa siapa itu yang datang, canggung lah istrinya. Kenalan, ada istrinya Agim sebelah. Masih nengok. Siapa namanya? C. Masa pura-pura. Itu jangan gitu dong. Ya kan dia terkenal, Pon. Iya. Maksudnya di satu poster Ya gak tapi kenal. kalau ulama mah bisa jadi kagak tahu, gila lu. Ya tapi kan satu poster. Iya kan, Iya, itu itu maksud basa-basi aja. Iya maksudnya itu. Bukan kenal nama dulu gitu. Gila kali syukur nih. Iya kan, itu dia yang tahu kenal apa enggak kan. Isporite Santosa yang tahu apa siapa. Iya, pesulap merah lu tahu, gue yakin. Harus pesulap merah yang nanya siapa namanya. Ustaz ya Allah, pura-pura. Andis tuh idolanya dia. Gue inget tuh Andis tuh pernah nge-tweet apa tuh. Di Riley Black. Makin pusing masih ngeliat yang gitu, makin pusing. Oh, udah gue pengen tahu, tanya tuh Andis. Lu tahu kan dia udah hijrah. Kalau yang lain nyusul, yang botak siapa, yang dokter dulu gitu. Oh itu dokter siapa itu? Nyusul hijrah juga. Oh, yang lakinya. Oh iya, yang lakinya. Tapi yang lakinya mah pasti aman-aman aja. Walaupun misalnya cewek-ceweknya juga ukti-uktinya juga tetap ceramah gitu kan, kayak anak Taki gitu. Kan cewek-cewek itu yang datang ceramah. Oh iya, pasarnya. Lembut suaranya gitu kan, ya udahlah wajar. Jadi kalau dia jadi hijrah, jadi ustadz gitu kan. Pasti cewek-cewek. Makanya kalau itu gue bilang kayak kalau cewek nggak segatel itu dah kayak. Kalau laki bisa jadi. Iya ya, kacar itu ya. Pokoknya kajian ya. Kajian. Keluar berarti ya. Ngaji bener. Bahasa kampungnya ya. Mau ngaji ngaji. Kasa biji kali, kasa biji. Itu real. Kalau emang datang ke ceramahnya ustazah, real. Dia belum sampai ustazah, dia baru hijrah. Dia paling bintang tamu aja kan, bintang tamu di kajian-kajian kayak gitu tuh. Tapi memang taubat pasar, orang-orang banyak ngomong kalau hijrahnya dong oke dah. Enggak, gua nggak setuju lah taubat pasar. Iya, tapi ngejar pasar Indonesia ini. Lu ngapain mau di endorse Wardah? Bisa jalan. Bisa Sahabat Sauda. Tapi Rabana. Bisa ngejar itu. Yang mending dia yang dulu kalau ngejar pasar mah. Itu lebih banyak marketnya anjir. Itu iya. Maksud gue kan ini udah hijrah. Pasar yang paling bener negaranya ke Indonesia. Udah masanya paling banyak secara penggunaan sosmed iya, mayoritas Islam iya. Gitu. Maksudnya kalau udah ke Malaysia ngapain? Ya kok Walid itu. Iya, jadi pun ke Malaysia doang mah sedikit doang deh. Disikat Walid dong paling ya. Untuk Malaysia atau mana negara-negara yang lain, itu paling bener Indonesia. Tadi lu main bola kerasa gempa gak? Kagak. Lumayan tadi. Lu di sini berasa? Di sini gua. Sendirian tapi yang lain gak ada yang berasa anjir. Iya di Bekasi tuh gempa. Tapi nggak terlalu gede kayaknya ya. Yang 4,9. Oh. Dari Tapi juga
Lagi tapi di tengah-tengah Bekasi ya, apa gunungnya? Lempeng. Apa ada gunung? Oh lempeng berarti. Iya, maksudnya kan nggak ada gunung. Tektonik. Itu tuh yang diteliti sama si Rizky itu tuh, lu nontonin konten nggak? Rizky Ramadhani, anjing. Rizky Botak. Oh. Dia kan kontennya gitu, lapisan tektonik itu, apa namanya dia sesar baribis. Jadi ada tuh patahannya di nyambung itu dari sungai-sungai di Depok ke Bogor, itu tuh lempengannya ada kurang patahannya. Dia ngeliatnya dari sungai yang kalau ada inian kecil, air terjun kecil gitu tuh, nah, itu tuh patahan tuh, karena turun tanahnya dan rata gitu. Itu ada tuh kemungkinan kalau misalnya itu bergerak, ya bahaya tuh, patahannya panjang soalnya dari Jakarta Jabodetabek tuh. Itu kali tuh patahan itu masuk. Ngeri gempa kecil. Kalau gua lagi di apartemen berasa banget tuh segitu juga tuh. Iya. Gua kan lantai 18. Gua berapa kali di apartemen berasa gempa. Goyang parah. Udah sih nggak kuat. Udahlah ya. Nah, sampai ketemu lagi di popcorn berikutnya. Kita masih ada itu. Aktifin lagi lah. Masih bisa aktif ya Saweria kontraktir. Oh iya, bisa kali. Bisa, itu masih bisa. Itu duitnya masih ada kan? Ada. Wih, nggak ditarik. 200 sampai 300 gitu. Tarik sebagian udah. Waktu itu. Buat apa? Buat kita show itu. Iya. Kan. Kalau ada yang mau. Setelah itu yang lomba. Lomba apa? Ya, lomba podcastan. Oh iya, buat duit makan-makan itu ya. Iya. Kalau ada yang mau support Saweria atau apa? Saweria doang gitu ya? Traktir juga. Traktir. Silakan. Linknya ada di deskripsi. Berarti kalau di YouTube di deskripsi ya? Deskripsi aja taruh. Deskripsi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di popcorn berikutnya. Dadah.